Seorang wanita tiba-tiba diseret masuk ke sebuah mobil. Dia secara paksa dimasukkan ke sebuah rumah sakit jiwa, di mana setiap harinya dia mendapatkan siksaan yang sangat kejam. Setahun berlalu, sebuah catatan aneh dikirimkan ke seorang produser, di mana di catatan tersebut membahas tentang seseorang yang dipaksa menjadi gila. Dan rumah sakit jiwa yang melakukannya tiba-tiba terbakar. Anehnya, tidak ada satupun yang selamat dari rumah sakit jiwa tersebut, kecuali si penulis catatan. Ketika coba untuk diselidiki, ternyata saat ini penulis catatan tersebut sedang menjadi tersangka di balik kasus pembunuhan kepala polisi. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus demi kasus yang sangat janggal ini? Jangan lupa tonton sampai akhir karena plot twistnya benar-benar mengejutkan. Dan inilah Insane. Seorang wanita tiba-tiba dimasukkan ke sebuah mobil. Dia lalu dibawa ke sebuah gedung aneh. Tangannya terikat, mulutnya disumpal sesuatu. Teriakannya terdengar ke seisi gedung, tapi tidak ada yang menanggapinya. Di waktu yang berbeda, seorang pembawa acara bernama Namso diinterview terkait programnya yang mendapatkan penghargaan baru-baru ini. Nah, Namso ini punya program berjudul Pelacakan 24 Jam, di mana program tersebut membantu masyarakat mencari kebenaran dari kasus-kasus yang pernah terjadi. Tapi tiba-tiba syuting tersebut dihentikan karena ada laporan bahwa program Pelacakan 24 Jam tersebut ternyata program bodong. Dan karena rumor tersebut, selama setahun Namso jadi seorang pengangguran. Namso yang sudah sangat putus asa lalu menemui kenalannya. Nah, kenalannya ini menugaskan Namso untuk memimpin sebuah program investigasi, tapi sedikit berbau horor. Meskipun terpaksa, Namso pun menerima tawaran tersebut. Rekannya yang bernama Beck lalu menjelaskan beberapa target mereka. Pertama, tentang sebuah gedung kosong yang lama ditinggali. Nah, setiap orang-orang yang lewat selalu mendengar suara tangisan anak kecil. Yang kedua, tentang sebuah gudang di mana para pekerjanya mengaku melihat hantu suami istri. Namso merasa dua target tersebut tidak menarik sama sekali. Dia lalu melihat buku catatan hitam. Beck pun menjelaskan buku tersebut dikirimkan setahun yang lalu saat Namso masih memimpin acara Pelacakan 24 Jam. Isi buku tersebut tentang insiden kebakaran sebuah rumah sakit jiwa setahun yang lalu. Semua orang yang ada di rumah sakit tersebut tewas, kecuali satu orang, yaitu si pengirim. Buku tersebut adalah diari dari si pengirim saat dia masih ada di rumah sakit jiwa tersebut. Namso mulai membaca isi diari itu. Di siang itu, wanita ini baru saja pulang bekerja. Tapi tiba-tiba dia diseret oleh dua orang lalu dimasukkan secara paksa ke sebuah mobil. Dia lalu dibawa ke rumah sakit jiwa ini. Setiap hari penyiksaan demi penyiksaan dia rasakan, sampai dia tidak bisa membedakan antara dunia atau neraka. Bahkan dia yang tadinya waras perlahan mulai gila akibat perlakuan yang setiap hari dia terima. Atasannya Namso lalu bilang bahwa mungkin itu cuma karangan semata. Saat ini rumah sakit tersebut juga sudah direnovasi, jadi mungkin di sana mereka tidak menemukan apapun. Tapi Namso bersikeras akan mengangkat cerita ini di program miliknya. Dia terus membaca catatan tersebut dan tahu bahwa si penulis bernama Soah. Tapi masalahnya, Soah tidak tercatat sebagai pasien di sana. Jadi mereka mulai meragukan cerita di catatan tersebut.
Tapi Namso sangat yakin acara ini akan sesukses pelacakan 24 jam. Tapi Namso juga lupa bahwa acara yang dia kerjakan saat ini adalah acara horor, di mana setiap kali syuting, mereka harus membawa beberapa aktor. Namso sangat kesal karena segala sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tiba-tiba, beberapa kru berlari ke arahnya sambil ketakutan. Mereka bilang melihat sosok aneh yang berlari di lorong. Namso mencoba mengeceknya. Tiba-tiba, sebuah sosok keluar dari lorong dan terjatuh di tangga. Ternyata, sosok yang mereka lihat adalah gelandangan dengan bekas luka bakar di seluruh tubuhnya. Karena kondisinya yang sangat parah, bahkan di luka-lukanya juga banyak sekali belatung. Akhirnya, gelandangan itu dibawa ke rumah sakit. Nah, Namso melihat tato sayap yang sama seperti di diari yang dia baca. Jadi dia yakin gelandangan tersebut bernama Dongsik. Jika Dongsik yang ada di catatan itu nyata, ada kemungkinan bahwa Soah yang ada di catatan juga nyata. Namso lalu meminta Baek untuk mencari semua berita tentang rumah sakit tersebut tanpa terkecuali. Namso lalu mencoba mengkonfirmasi catatan tersebut ke Dosik. Tapi ketika ditanya tentang catatan tersebut, kondisi Dosik malah semakin memburuk. Identitas Dosik sudah terkonfirmasi bahwa dia adalah salah satu karyawan di rumah sakit jiwa tersebut. Tapi untuk sementara ini, Baek masih belum menemukan identitas dari Soah. Bahkan tidak ada catatan orang hilang atas nama Kang Soah. Sosok Soah ini masih menjadi misteri. Dia ini nyata atau cuma fiksi? Berhari-hari, Namso menemukan jalan buntu mencari identitas dari Soah. Bahkan ketika Baek mencoba mencari bantuan kepolisian, anehnya tidak ada catatan sama sekali tentang kebakaran rumah sakit jiwa tersebut di kepolisian. Bahkan, media juga sangat sedikit sekali yang meliput tentang kasus kebakaran tersebut. Hal itu dikarenakan di hari yang sama, seorang kepala polisi diketemukan tewas di rumahnya. Jadi polisi dan juga media saat itu fokus ke kasusnya kepala polisi ini. Namso yang penasaran mencoba melihat berita kematian kepala polisi. Nah, di sini dia menemukan fakta mengejutkan bahwa anak dari kepala polisi ini ternyata bernama Kang Soah. Bahkan pelaku pembunuhan kepala polisi adalah Kang Soah sendiri. Namso lalu mencoba mencari informasi tentang Kang Soah ini di kepolisian. Polisi yang merupakan kakak iparnya ini membenarkan kejadian tersebut. Bahkan Soah bersaksi di persidangan bahwa sebelumnya ayahnya ini mengurungnya di rumah sakit jiwa. Tapi polisi ini yakin bahwa Soah cuma pura-pura gila agar hukumannya diperingan. Sebelum insiden pembunuhan itu, ibunya Soah ini tewas karena serangan jantung. Namso semakin penasaran akan kasus ini. Dia lalu meminta kakak iparnya ini untuk mempertemukannya dengan Soah. Saat sampai di rumah sakit jiwa, perawat di sana meminta Namso untuk lebih berhati-hati dalam bertanya. Karena kondisi kejiwaannya Soah ini tidak stabil. Namso mendekati Soah. Dia lalu bertanya apakah kesaksian Soah itu benar. Tentang dia yang dikurung di rumah sakit jiwa oleh ayahnya, yaitu kepala polisi. Soah hanya terdiam. Namso lalu menunjukkan buku diari milik Soah. Dia juga memperkenalkan dirinya dan bilang bahwa setahun yang lalu Soah lah yang mengirimkan buku diari ini untuknya. Tidak juga mendapatkan petunjuk dari kasus ini, Namso meminta Baek untuk menyelidiki latar belakang dari keluarga kepala polisi. Ternyata Soah adalah anak tirinya kepala polisi. Kehidupan kepala polisi ini terlihat baik-baik saja dan ibunya Soah meninggal 2 bulan sebelum kematian kepala polisi. Karena semakin penasaran,
Namso mencoba menemui Soa kembali dan berusaha untuk membujuknya bercerita. Soa pun akhirnya cerita bahwa di hari itu dia berniat pulang ke rumah. Tapi di tengah jalan, 2 orang tiba-tiba menculiknya dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Dia lalu dipertemukan dengan direktur rumah sakit jiwa tersebut. Si direktur lalu bilang bahwa Soa akan berada di rumah sakit tersebut sampai dia sembuh. Soa yang saat itu diikat dan mulutnya disumpal tidak bisa melawan. Yang bisa dia lakukan hanya meronta-ronta. Tapi hal itu justru membuatnya disiksa oleh para perawat. Sebenarnya Soa berusaha menjelaskan ke salah seorang perawat bernama Dongsik bahwa dirinya tidaklah gila. Tapi Dongsik tidak mau mendengarkannya. Hari pertama di sana, Soa didekati pasien di sana, sebut saja Cha. Cha ini juga mengaku bahwa dia sebenarnya tidak gila, tapi tiba-tiba diculik dan dibawa ke sana. Saat diperiksa, Soa mencoba menjelaskan bahwa dia ini tidaklah gila, tapi direktur malah meresepkan dosis yang lebih besar karena menganggap Soa ini punya gejala paranoid. Itulah yang sebenarnya terjadi. Kembali ke masa sekarang, Big memberikan informasi baru bahwa ternyata kepala polisi dan juga direktur rumah sakit jiwa tersebut saling kenal. Tapi kenapa tidak ada catatan di rumah sakit tersebut tentang Soa? Namso lalu menyimpulkan, mungkin saja kepala polisi ini malu jika hal tersebut sampai diketahui publik bahwa anaknya punya gangguan mental. Makanya dia sengaja mengurung Soa di rumah sakit jiwa tersebut. Big juga bilang bahwa ibunya Soa memiliki sebidang tanah di suatu wilayah. Tapi anehnya, sehari sebelum kematian ibunya Soa, kepemilikan tanah tersebut beralih ke kepala polisi. Saat Namso mencoba memeriksa tanah tersebut, ternyata tanah tersebut sudah dibangun sebuah rumah sakit. Tapi saat ini pembangunannya berhenti. Namso tentu semakin penasaran. Dia dibantu Beck mencoba mencari fakta-fakta lain. Sampai mereka menemukan ada seseorang yang mencoba menggugat rumah sakit jiwa tersebut, tapi kalah di persidangan. Namso lalu menemui wanita itu dan bertanya apa alasannya menggugat rumah sakit jiwa itu. Wanita itu lalu menjelaskan bahwa ayahnya yang dirawat di sana ternyata diambil ginjalnya dan dijual. Hal itu diketahui saat ayahnya selalu mengeluh sakit di bagian pinggang. Tapi karena dia ini orang miskin, dia kalah di persidangan karena memang rumah sakit tersebut punya backingan yang sangat kuat, yaitu kepala polisi. Namso lalu memutuskan untuk menemui Soa kembali. Dan Soa membenarkan hal itu karena dia melihat orang-orang yang masuk ke ruang operasi dan tidak ada yang kembali. Sebenarnya saat di sana Soa ini berkali-kali berusaha kabur, tapi dia terus-terusan tertangkap. Dia juga meminta bantuan Dongsik untuk menghubungi keluarganya, tapi Dongsik tidak bisa melakukannya. Karena sudah sangat putus asa, Soa mencoba bertanya ke Cha. Cha lalu bilang bahwa pria mesum di sebelah selnya Soa tahu jalan keluar dari tempat tersebut. Untungnya ada lubang di tembok yang membuat Soa bisa berkomunikasi dengan pria di sebelahnya. Dan pria itu meminta Soa untuk pergi ke kamar mandi besok pagi. Pria itu meminta Soa memuaskannya, maka dia akan memberikan kode ruangan direktur. Tapi Soa malah menggigit titik pria itu sampai terputus. Di saat semua orang sedang fokus ke pria itu, Soa mencoba untuk kabur. Tapi ternyata kode yang diberikan salah. Untungnya Cha datang dan langsung memberitahunya. Soa buru-buru masuk dan mencari pintu keluar di balik lemari ruangan direktur. Tapi tiba-tiba si direktur ini masuk. Soa mencoba menuruni lubang tersebut secara hati-hati.
Tapi tangannya malah tertancap besi dan dia ketahuan oleh direktur. Soah terus berusaha kabur sampai dia menemukan jalan keluar. Tiba-tiba 2 orang berbaju hitam datang dan berusaha untuk menangkapnya kembali. Untungnya Soah berhasil menghentikan mobil polisi dan meminta bantuan. Tapi anehnya Soah dikembalikan lagi ke rumah sakit jiwa tersebut oleh 2 orang polisi ini. Saat Soah sadar, dia sudah ada di ruang operasi. Di sebelahnya ada pria yang dia gigit titiknya tadi, yang sedang diambil organ-organnya. Kembali ke masa sekarang, Namso menceritakan semua yang dia temukan itu ke atasannya. Dia juga punya bukti bahwa catatan pasien dan juga korban yang meninggal di rumah sakit itu berbeda. Jadi bisa dibilang ada banyak orang-orang seperti Soah yang diculik untuk diambil organnya. Dan orang yang menyokongnya adalah kepala polisi. Namso juga bilang dia ingin menyelidiki kasus ini lebih dalam, tapi dengan syarat dia diperbolehkan kembali lagi di program pelacakan 24 jam. Esok harinya, Namso menemui Soah. Namso mencoba bertanya, siapa kira-kira orang di balik layar yang mengurung Soah di rumah sakit jiwa tersebut? Apakah ini semua perbuatan ayah tirinya Soah, yaitu kepala polisi? Soah terlihat kebingungan. Dia bilang dia tidak ingat apa-apa. Lalu tiba-tiba Soah ini pingsan. Di hari berikutnya, Soah menolak untuk dikunjungi oleh Namso. Namso mulai kebingungan. Sebenarnya dia hanya butuh satu pengakuan dari Soah, maka acara pelacakan 24 jam bisa dimulai. Namso juga mendapatkan kabar bahwa Dong-sik juga menghilang dari rumah sakit. Akhirnya Namso yang mulai putus asa menggunakan cara liciknya kembali, yaitu memalsukan petunjuk. Dia memalsukan pengakuan Dong-sik dan bilang bahwa benar Soah pernah dirawat di rumah sakit jiwa tersebut. Esok harinya, acara pelacakan 24 jam pun dimulai. Namso mulai menjelaskan bahwa tema hari ini tentang kasus pembunuhan kepala polisi yang tersangkanya adalah anaknya sendiri. Semua ini bermula dari kasus kebakaran sebuah rumah sakit jiwa yang ternyata rumah sakit jiwa tersebut dimiliki oleh kepala polisi. Dari kesaksian Soah yang saat ini berada di penjara, dia mengaku diculik dan dipaksa masuk ke rumah sakit jiwa tersebut. Meskipun tidak ada catatan pasien atas nama Kang Soah, tapi tim pelacakan berhasil mendapatkan kesaksian dari mantan staf rumah sakit jiwa tersebut yang mengaku bahwa Soah memang pernah dirawat di sana. Acara lalu ditutup dengan pernyataan bahwa minggu depan akan ada pengakuan langsung dari Soah. Atasannya yang melihat acara tersebut sangat marah. Bisa-bisanya Namso memulai acara tersebut dengan minimnya narasumber. Jika minggu depan Soah tidak juga mau diinterview, bisa-bisa acara tersebut akan bermasalah lagi seperti tahun lalu. Namso beralasan justru ini dia lakukan untuk memancing Soah mau bersaksi. Program pelacakan 24 jam pun kembali viral. Orang-orang yang menontonnya penasaran kelanjutan kisah ini. Bahkan beberapa hari ini, banyak sekali awak media yang menunggu di penjara ingin menginterview Soah langsung. Tapi ternyata Soah hanya mau diinterview oleh Namso. Soah lalu bertanya bagaimana kondisinya Dong-sik. Namso bilang bahwa Dong-sik mengalami luka bakar serius dan dia terlihat sangat terguncang. Masalahnya, Dong-sik saat ini tiba-tiba menghilang. Soah lalu cerita bahwa Dong-sik lah satu-satunya staf di rumah sakit itu yang baik terhadapnya. Dong-sik yang saat itu tahu bahwa rumah sakit tersebut juga menjual organ-organ pasiennya, mencoba menelpon seseorang yang nomornya Soah berikan waktu itu, agar pria itu bisa menyelamatkan Soah. Pria yang dimaksud adalah Lee, pacarnya Soah.
yang berkali-kali melapor polisi tentang hilangnya Soah, tapi laporannya tidak pernah dianggap. Setelah mendapatkan telepon dari Dong-sik, Lee langsung bergegas ke sana untuk menyelamatkan Soah. Tapi sialnya, mereka malah ketahuan. Direktur lalu berbisik bahwa kepala polisi sudah mengizinkan si direktur ini untuk membunuh Soah. Sementara di luar, Cha masuk ke kantornya direktur dan bermain-main dengan lilin. Dan saat direktur sedang membedah perutnya Lee, kebakaran tiba-tiba terjadi. Semua orang berhamburan keluar. Cha lalu datang dan melepaskan ikatannya Lee. Lee, Dong-sik dan juga Soah berusaha keluar, tapi Dong-sik dan juga Cha malah tersambar api. Lee juga ditangkap oleh direktur dan sama-sama terbakar. Namso lalu bertanya, apakah setelah berhasil kabur, Soah datang ke rumahnya kepala polisi dan membunuhnya. Soah terus menjawab tidak. Namso lalu mematikan alat perekamnya. Dia paham Soah tidak mau mengaku karena takut hukumannya ditambah. Tapi jika mereka berhasil membongkar kedok antara kepala polisi dan juga direktur rumah sakit jiwa tersebut, bisa saja hukumannya Soah akan diperingan. Soah terus saja mengelak dan Namso terus mencecarinya pertanyaan yang menyudutkannya. Bahkan dia bilang bahwa warisan yang harusnya diterima oleh Soah dari ibunya malah berpindah tangan ke kepala polisi. Apakah itu alasan Soah ini membunuhnya? Soah lalu mengamuk dan jujur bahwa selama ini dia jadi korban pemerkosaan ayah tirinya, yaitu kepala polisi. Setiap harinya dia ingin ayah tirinya ini mati, tapi saat dia bisa keluar dari rumah sakit itu dan pulang, dia mendengar suara tembakan dan ketika dilihat, kepala polisi sudah tewas. Acara pelacakan 24 jam pun dimulai kembali. Namso memberikan penjelasan bahwa kepala polisi sengaja merebut warisan milik Soah. Dan yang lebih kejamnya lagi, dia berkali-kali melakukan hal begituan ke Soah. Mungkin untuk menghilangkan bukti atas perbuatannya, dia sengaja mengurung anak tirinya ini di rumah sakit jiwa. Ditambah lagi, saat diotopsi, ditemukan kandungan obat-obatan terlarang di tubuh kepala polisi yang diindikasi bahwa dia sudah kecanduan narkoboy. Mungkin saat rumah sakit itu terbakar, kepala polisi takut semua kebusukannya akan terbongkar. Mulai dari bisnis perdagangan organ sampai Soah yang dikurung di sana. Jadi kepala polisi yang putus asa akhirnya memutuskan untuk bundir. Dan Soah yang saat itu kembali ke rumah dijadikan tersangka. Setelah acara tersebut, banyak sekali dukungan yang diberikan ke Soah. Bahkan, kepala polisi yang baru sampai meminta maaf ke publik atas dosa-dosa kepala polisi sebelumnya. Hakim juga memberikan putusan pembatalan hukuman ke Soah karena kurangnya bukti kejahatan. Soah akhirnya bisa bebas dan Namso mendapatkan kembali karirnya. Atasannya memberikan selamat ke Namso. Dia juga memberikan sedikit informasi bahwa surat kematian ibunya Soah diterbitkan oleh direktur rumah sakit jiwa tersebut. Namso menghiraukan informasi tersebut dan pergi ke penjara untuk menjemput Soah. Saat turun, Soah bilang bahwa pulpen dilarang digunakan oleh pasien di rumah sakit jiwa karena bisa digunakan sebagai senjata. Dia lalu memberikan catatannya ini ke Namso. Namso masih bingung apa maksud Soah mengatakan hal itu. Tiba-tiba Namso ini sadar. Apakah catatan ini sengaja dibuat Soah agar orang-orang ini percaya bahwa dia pernah dibawa secara paksa ke rumah sakit jiwa? Jika itu benar, artinya Soah tidak pernah ada di rumah sakit jiwa tersebut. Sekarang jadi semakin logis kenapa tidak ada catatan pasien atas nama Soah.
Dan disinilah plot twist sebenarnya terjadi. Karena kenyataannya, orang yang diceritakan sebagai Lee, orang yang menolong Soa waktu itu, adalah almarhum ayahnya Soa yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Aslinya, yang dipaksa berada di rumah sakit jiwa tersebut adalah ibunya Soa. Dan Soa lah yang dihubungi Dong-sik waktu itu. Soa yang berusaha menyelamatkan ibunya, malah melihat ibunya yang tewas karena terbakar. Saat Soa keluar dari gedung tersebut, dia melihat kepala polisi. Saat sampai di rumah, Soa lalu menembaknya. Nah dari sinilah Soa mulai membuat rencana paling jenius, yaitu membuat sebuah buku catatan yang dia palsukan beberapa ceritanya. Lalu dia kirimkan ke Namso. Karena dia tahu Namso akan melakukan apa saja, termasuk memasukkan petunjuk agar program pelacakan 24 jam tetap berjalan. Semua itu dia lakukan agar terbebas dari tuduhan pembunuhan kepala polisi. Benar-benar rencana paling jenius yang pernah dibuat. Nah itu tadi alur cerita film Insane. Siapa di sini yang sudah kejebak juga sama rencana jeniusnya Soa? Coba kalian komen di bawah. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.